Pria itu hanya mengirimkan selfie sedang makan mie instan di grup. Akibatnya, seluruh penghuni gedung ingin membunuhnya. Namun, Zhang Yi juga bukan orang sembarangan. Dia langsung mengeluarkan busur Zuge dan menembakkan anak panah ke arah tetangga. Tetangga-tetangga itu pun terkena panah. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan panik. Semua orang merasa bersyukur karena masih selamat. Namun detik berikutnya, wanita itu terkejut seperti wanita pada umumnya. Astaga, ternyata semua anak panah itu berkarat. Setelah perkataan itu keluar, semua orang langsung berubah ekspresi. Perlu diketahui, suhu sekarang ini adalah 100 derajat di bawah nol. Selain itu, mereka sangat kekurangan persediaan. Jika mereka tidak segera mendapatkan antibiotik, maka mereka pasti akan mati. Karena itu, mereka segera mencari satu-satunya dokter di kompleks, Zhou Ke'er. Namun Zhou Ke'er juga tidak memiliki antibiotik. Jadi, dia juga tidak bisa sembarangan mencabut anak panah dari tubuh mereka. Saat semua orang kebingungan, Fang Xiyu tiba-tiba berkata, Zhang Yi punya banyak obat. Saya pernah melihat orang mengirimkan obat ke rumahnya. Setelah perkataan itu keluar, semua orang langsung bersemangat. Akhirnya ada harapan. Zhou Ke'er pun mengiyakan, jika kalian bisa mendapatkan antibiotik, saya bisa menyembuhkan kalian 100%. Namun detik berikutnya, semua orang terdiam. Mereka baru saja diusir oleh Zhang Yi. Jadi, mustahil mereka bisa mendapatkan obat dari rumahnya. Setelah berpikir sejenak, mereka memutuskan untuk mengirim Fang Xiyu untuk meminta obat dari Zhang Yi. Lagi pula, Zhang Yi sudah mengejar dia selama 10 tahun, untuk membuatnya setuju. Bahkan anjing setianya pun berusaha keras untuk membujuknya. Fang Xiyu hanya bisa pasrah dan menyetujuinya. Setelah menelepon, Fang Xiyu langsung berpura-pura menangis. Mencoba mengundang rasa iba Zhang Yi dengan cara memelas. Namun Zhang Yi sama sekali tidak terpengaruh. Jangan bicara untuk mereka, bagaimanapun mereka akan mati juga. Menggunakan antibiotik itu hanya membuang-buang. Saat itu, seorang tetangga merebut telepon dari tangan Fang Xiyu. Zhang Yi, jangan bersikap terlalu kejam. Ya, sekarang kamu selamatkan kami. Nanti ke depan, kami akan menurutimu. Zhang Yi mendengar dan tersenyum sinis. Perempuan bodoh, tahu kenapa aku pakai anak panah berkarat? Karena aku ingin kalian mati dengan rasa sakit yang menyiksa di dalam keputusasaan. Wanita itu masih mencoba membujuk Zhang Yi. Namun Zhang Yi sama sekali tidak mendengarkan. Kemudian, dia berniat membalas dendam pada Fang Xiyu. Karena di kehidupan sebelumnya, dialah yang membuat dirinya dipisahkan dan dijadikan bahan percakapan. Maka Zhang Yi berpura-pura berkata, Xiyu sayang, jangan bergaul dengan mereka, ayo datang ke rumahku. Setelah perkataan itu keluar, Fang Xiyu langsung semangat, lalu dia meninggalkan teman-temannya, dan berjalan langsung menuju pintu. Namun baru beberapa langkah, dia langsung dihantam tamparan keras oleh tetangga. Perempuan brengsek, kamu sudah membuat kami menderita seperti ini. Sekarang malah ingin menikmati hidup seorang diri. Mimpi. Sementara itu, anjing setia Fang Xiyu, Zhou Peng, juga tampak kecewa. Xiyu, bukankah kamu bilang kita akan bunuh Zhang Yi bersama-sama? Lalu kamu jadi milikku, kenapa sekarang? Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Fang Xiyu menangkap tangannya, dan menatapnya dengan mata memelas. Zhou Peng, kamu orang baik, tapi seperti yang dikatakan oleh Master Lu Xun, jika mencintai seseorang, seharusnya kita berharap dia bahagia. Sekarang ini suhu di bawah 100 derajat. Jika aku ikut Zhang Yi, aku bisa makan steak dan anggur setiap hari. Tapi jika aku ikut kamu, aku hanya bisa makan angin setiap hari. Kamu benar-benar tega. Zhou Peng mendengar itu dan terjatuh di tanah. Mulutnya terus-menerus mengkritik dirinya sendiri. Xiyu benar, ini semua salahku. Aku tidak cukup baik. Adegan yang terlalu dramatis ini, jangan hanya tetangga, bahkan aku sebagai penulis pun tak bisa menontonnya. Tetangga langsung mengurung Fang Xiyu. Perempuan brengsek, jika semua orang menderita, kamu juga jangan berharap akan baik-baik saja. Saat itu, Zhou Ke'er mengingatkan semua orang, jika dalam 3 hari, kita belum mendapat antibiotik, kalian pasti mati. Begitu kata-katanya selesai, pria berkacamata itu tersenyum sinis. Dengan 7,5 orang seperti kita jelas tidak bisa masuk ke rumahnya. Tapi jika kita menyebarkan informasi tentang makanan yang melimpah di rumah Zhang Yi, seluruh kompleks perumahan ini akan menyerbu. Dengan jumlah miliaran orang, pasti bisa merobohkan pintunya. Setelah itu, dia mengirimkan video Zhang Yi makan steak dan minum anggur ke grup perumahan. Setelah melihat video tersebut, semua orang langsung mengirim pesan pribadi ke Zhang Yi, meminta agar dia memberi mereka sedikit makanan. Zhang Yi dengan tegas menolak, karena dia tahu, mereka semua adalah serigala yang tak akan puas. Melihat Zhang Yi yang tidak peduli, para tetangga mulai mengkritiknya dari posisi moral tinggi. Tapi Zhang Yi sama sekali tidak peduli. Dia tetap dengan santai menikmati anggurnya. Saat itu Zhou Ke'er juga mengirim pesan kepadanya, meminta untuk menukar beberapa persediaan. Zhang Yi menganalisis dengan tenang. Zhou Ke'er adalah seorang dokter yang sangat terampil, dan hatinya sangat baik, membantu dia tidak masalah. Tapi seperti yang dikatakan Li Bai, semakin cantik seorang wanita,
Semakin pandai dia menipu. Aku harus mengujinya dulu. Maka dia mengirim pesan kepada Zhou Ke'er. Aku bisa memberimu persediaan, tapi kamu harus jadi mata-mata untukku. Mengawasi gerakan tetangga, dan melaporkannya kepadaku secepatnya. Zhou Ke'er berpikir selama 0,01 detik. Lalu langsung menyetujui permintaan Zhang Yi. Sementara itu, tetangga yang merasa hina dengan kata-kata mereka tidak mempan. Mereka membuat grup baru, dan mulai merencanakan tindakan nyata. Mereka juga menambahkan iblis Chen Zhenghao ke dalam grup. Bagaimanapun, musuh dari musuh adalah teman. Tak lama kemudian, Chen Zhenghao bersama miliaran orang dari seluruh gedung menyerbu menuju rumah Zhang Yi. Zhou Ke'er melihat kejadian itu. Segera, Zhou Ke'er mengungkapkan informasi kepada Zhang Yi. Tapi mereka tidak tahu, Zhang Yi sudah menyiapkan tank dan kapal induk, menunggu mereka datang untuk mati. Miliaran orang di kompleks perumahan datang untuk menghancurkan pintu rumah pria itu. Tapi dia malah sangat senang. Zhang Yi melihat melalui kamera pengawas. Para tetangga berebut untuk menggunakan palu Hautian 40 meter. Mengetuk pintu dengan semangat. Lalu dia langsung mengaktifkan sistem listrik bertegangan tinggi di pintu. Sekejap saja, mereka yang mencoba merusak pintu tersetrum listrik tinggi. Dan terus kejang-kejang. Hanya dalam 3 detik, mereka berubah menjadi steak terbaik yang terbakar di luar, lembut di dalam. Tetangga yang lain terkejut dan ternganga. Langsung berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, mereka dihalangi oleh Chen Zhenghao. Chen Zhenghao menempelkan senjatanya ke kepala seorang tetangga. Teruskan menghancurkan pintu. Siapa yang berani lari, aku akan menembak kepalanya. Para tetangga terpaksa kembali dan terus merusak pintu. Tapi pintunya dilengkapi listrik tinggi. Merusak pintu sama saja dengan mencari mati. Saat itu, pria berkacamata melangkah maju. Para tetangga, gunakan kayu untuk menghancurkan pintu. Kayu tidak menghantarkan listrik. Dengan begini, kita tidak akan tersetrum. Asalkan pintu baja Zhang Yi terbuka, kita akan punya makanan tak terbatas. Mendengar itu, para tetangga yang sebelumnya putus asa kini penuh semangat. Mereka mengangkat balok kayu dan mulai menghancurkan pintu. Mereka menghancurkannya selama 2,5 jam penuh. Tetangga yang lain kelelahan dan duduk di tanah. Tapi pintu baja tetap tak bergerak. Seorang pegawai bank dengan teleskop memperhatikan dengan seksama. Apa yang terjadi? Ternyata pintu baja ini setara dengan pintu brankas bank. Kabarnya, bahkan bom atom tidak bisa meledakkannya. Tampaknya menghancurkan pintu sudah tak mungkin. Begitu dia selesai bicara, suara Su terdengar. Busur dan panah melesat cepat seperti kilat. Satu anak panah menembus tenggorokan pegawai bank. Tetangga-tetangga di sana terkejut. Mereka mulai melarikan diri dengan panik. Tapi sudah terlambat. Zhang Yi mengaktifkan tembakan panah serentak. Hanya dalam sekejap, dia menembak mati 5,5 orang. Ini benar-benar membuat para tetangga marah besar. Mereka ingin sekali menghancurkan Zhang Yi, tapi mereka tidak bisa membuka pintunya. Saat itu, pria berkacamata kembali menemukan ide. Kalau menghancurkan pintu gagal, maka kita hancurkan dinding. Para tetangga langsung senang mendengarnya. Mereka berebut untuk mengambil palu Hautian dan mulai memukul. Setelah memukul 70-56 kali, dinding luar mulai retak. Semua orang sangat bersemangat. Mereka akan segera menangkap Zhang Yi si penjahat itu. Namun ketika mereka berhasil menghancurkan dinding luar, mereka terkejut. Karena di dalam dinding masih ada pelat baja setebal setengah meter. Namun mereka tidak menyerah. Mereka mulai menggali sudut dinding. Tapi hasilnya tetap sama. Para tetangga mulai frustasi. Makanan yang mereka inginkan ada di depan mata. Namun mereka tidak bisa mendapatkannya. Mereka hanya bisa kelaparan sampai mati. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Chen Zhenghao. Meskipun dinding rumah Zhang Yi terbuat dari pelat baja, masih ada langit-langit dan lantai. Setelah mendengar itu, para tetangga segera bertindak, karena ini adalah harapan terakhir mereka. Namun tidak lama kemudian mereka sepenuhnya putus asa. Langit-langit dan lantai juga terbuat dari pelat baja. Zhang Yi si penjahat ini, ternyata telah membuat sebuah kura-kura besi. Dalam sekejap, semua orang mulai panik. Kemudian perut mereka pun mulai menggeram. Sudah hampir 3 hari tanpa makan. Rasa lapar yang sangat kuat muncul. Setiap kali melihat teman-teman mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan air liur. Saat itu, seseorang mengusulkan cara terakhir, lewat balkon. Balkon rumah Zhang Yi terbuat dari kaca. Mungkin kita bisa masuk dengan memecahkan jendela. Kelompok perintis berhasil sampai ke balkon Zhang Yi dari rumah sebelah. Melihat Zhang Yi sedang duduk di sofa sambil meminum kopi, tetangga yang kedinginan dan kelaparan segera jatuh ke dalam kegilaan. Mereka merebut palu besi dan terus memukul jendela. Namun kaca buatan dalam negeri itu tidak tergores sedikit pun. Mendengar hinaan dari tetangga-tetangga mereka, Zhang Yi memutuskan untuk melakukan trik sulap. Untuk menghibur mereka, dia mengambil botol pembakar, dengan cepat menyalakannya, kemudian melemparkannya ke saluran ventilasi. Tak lama setelah itu botol pembakar jatuh ke balkon. Dengan suara ledakan, langsung meledak. Tetangga-tetangga itu berubah menjadi bola api. Mereka berteriak meminta pertolongan. Namun tetangga lainnya tidak hanya tidak menolong. Mereka malah menganggap mereka sebagai alat pemanas. Meski Zhang Yi telah membakar banyak orang semalam, tetap saja banyak tetangga yang menginjak tubuh rekan mereka.
pergi ke balkon untuk meminta makanan dari Zhang Yi. Zhang Yi melihat mereka dan tertawa sinis. Kalau kalian ingin aku memberi makan, bawa kepala Chen Zhenghao kemari. Aku akan mengurus persediaan selama seminggu. Tentu saja, hadiah besar pasti ada pejuang berani. Setelah kata-kata itu keluar, para tetangga mulai menyerang Chen Zhenghao. Chen Zhenghao melihat situasi berbahaya, segera mulai mundur. Sementara itu, demi bertahan hidup, mereka tidak mempedulikan apakah Chen Zhenghao membawa senjata. Mereka berbaring di luar lorong, menunggu saat yang tepat. Mereka membawa pisau dapur dan menyerbu. Mereka kira akan berhasil, namun pada detik berikutnya, mereka malah dibunuh balik oleh Chen Zhenghao. Meskipun berhasil membunuh 2 orang, tapi punggung Chen Zhenghao juga terluka. Dia segera menelepon Zhou Ke'er untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian Zhou Ke'er datang dan mengobati lukanya. Ketika Zhou Ke'er bersiap pergi, namun dia dihentikan oleh anak buahnya. Zhou Ke'er sedikit terkejut. Kalian ingin apa? Chen Zhenghao mengusap senjatanya dan berkata dingin. Sampai lukaku sembuh, kamu tidak boleh pergi sejengkal pun. Setelah itu, dia mulai merencanakan strategi untuk menghadapi Zhang Yi. Bagaimanapun, bertahan dengan pertahanan pasif lebih buruk daripada menyerang secara aktif. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke sebelah rumah Zhang Yi, menunggu saat yang tepat untuk menembak kepala dengan satu tembakan. Sebagai kaki tangan Zhang Yi, Zhou Ke'er segera mencari alasan untuk ke toilet, dan diam-diam mengirimkan informasi ini kepada Zhang Yi. Tak lama kemudian, Chen Zhenghao datang dengan orang-orangnya ke rumah sebelah Zhang Yi. Pasangan muda itu sangat ketakutan. Mereka dengan sukarela menyerahkan rumah mereka. Namun mereka tidak tahu, Chen Zhenghao sama sekali tidak berniat membiarkan mereka keluar hidup-hidup. Begitu mereka keluar, mereka langsung dibunuh dengan pisau oleh 2 anak buahnya. Setelah membunuh, masih merasa kurang puas. Mereka dipukuli dengan tongkat sebanyak 75 kali. Zhou Ke'er yang menyaksikan itu terlihat sangat ketakutan. Chen Zhenghao ini benar-benar binatang. Namun Chen Zhenghao hanya tersenyum dingin. Lihat mereka, kulit mereka halus dan lembut. Pasti enak dimakan. Saatnya nanti, saya beri kalian sedikit. Beberapa hari berikutnya, Chen Zhenghao mulai mengumpulkan lebih banyak tetangga yang bisa bertarung. Mereka mulai berebut persediaan di kompleks perumahan. Persiapkan untuk bertarung dengan Zhang Yi secara cepat. Zhou Ke'er segera memberitahu Zhang Yi. Chen Zhenghao sudah benar-benar gila. Kamu harus siap-siap, karena mereka makan daging manusia. Aku sudah lapar selama 2 hari. Mendengar hal ini, Zhang Yi mulai berpikir, Zhou Ke'er sebagai seorang dokter, masih sangat berguna bagiku. Tidak bisa biarkan dia mati kelaparan. Sepertinya saatnya baginya untuk melakukan satu hal terakhir. Zhang Yi kemudian memberitahu Zhou Ke'er apa yang harus dilakukan, dan berjanji padanya, jika dia berhasil, dia bisa masuk ke ruang aman miliknya. Begitu kata-kata itu keluar, pengagum setia Fang Xiyu, Zhou Peng, datang untuk mengetuk pintu rumah Zhang Yi. Memintanya untuk menyerahkan antibiotik, namun Zhang Yi hanya tersenyum dingin. Kamu sudah dalam tahap infeksi lanjut. Sudah tidak bisa diselamatkan. Lebih baik memanfaatkan waktu hidupmu yang tersisa untuk meniduri Fang Xiyu yang telah kamu sembah selama 100 tahun. Satu kalimat yang menyadarkan orang yang terbuai. Setelah kata-kata itu keluar, Zhou Peng langsung menuju kamar Fang Xiyu, siap untuk bertindak. Sementara di sisi Zhou Ke'er, dia sudah mulai memasak daging manusia untuk menghilangkan bau amis. Dia bahkan menambahkan 2 kilogram obat tidur. Kemudian membagikan 1 mangkuk kepada setiap tetangga. Kurang dari 2 menit, semua tetangga tertidur dengan nyenyak seperti bayi. Zhou Ke'er melakukan ini, hanya untuk bisa tinggal di ruang aman Zhang Yi. Karena suhu di bawah minus 100 derajat, sudah berlangsung selama sebulan penuh. 99% orang di kompleks ini mati kedinginan atau kelaparan. Dan setelah dia mengorbankan 0,9 nyawa, dia setuju dengan persyaratan pertukaran Zhang Yi, membantu membuat ketua geng Chen Zhenghao dan anak buahnya pingsan. Setelah semuanya beres, dia bertanya pada Zhang Yi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Zhang Yi memintanya untuk menyeret mereka ke balkon. Zhou Ke'er mengerahkan segenap tenaga. Setelah 2,5 jam, akhirnya, dia berhasil menyeret Chen Zhenghao dan yang lainnya ke balkon. Zhang Yi berdiri di balkon rumahnya dan dengan cermat menghitung, lalu melemparkan sebuah tali pengikat ke Zhou Ke'er. Dengan suara dingin berkata, serahkan pistol Chen Zhenghao padaku. Kemudian ikat mereka dengan tali ini. Zhou Ke'er sedikit terkejut. Zhang Yi, kamu terlalu berhati-hati. Zhang Yi dengan wajah serius. Hati-hati adalah kunci kesuksesan. Jangan coba curang padaku. Jika tidak, aku akan menembakmu. Zhou Ke'er tidak berani lengah. Dia segera mengikat Chen Zhenghao dan yang lainnya di pagar dengan erat. Saat dia hendak mengambil pistol Chen Zhenghao, Zhang Yi tiba-tiba mengarahkan pistol padanya, dan memerintahkan agar dia melepas peluru dan melemparkan peluru bersama pistolnya. Zhou Ke'er ragu-ragu sedikit. Jika setelah peluru dilemparkan, Zhang Yi berubah sikap, bagaimana? Zhang Yi langsung melihat apa yang ada di pikirannya. Zhou Ke'er, sekarang, selain mempercayai aku, apa pilihan lain yang kamu punya? Setelah kata-kata itu keluar, Zhou Ke'er segera melepaskan peluru, dan melemparkan pistol bersama pelurunya. Zhang Yi mengambil pistol itu,
dan memeriksa dengan cermat selama 2,5 menit. Memastikan bahwa ini memang pistol milik Chen Zhenghao. Kemudian dia masuk ke dalam rumah. Mengambil sebatang selang, dia menyemprotkan air ke arah Chen Zhenghao dan yang lainnya. Sekejap saja, Chen Zhenghao dan yang lainnya terbangun. Mereka kebingungan, kenapa kami ada di balkon? Siapa yang menyiramkan air es ini? Saat itu Chen Zhenghao sadar. Dia sadar telah diracuni. Sekejap, dia menyadari ada bahaya besar. Namun sudah terlambat. Zhang Yi dengan selang di tangan segera mengatur aliran air ke maksimum. Air mengalir deras keluar, menyiram mereka sampai benar-benar basah. Dalam cuaca minus 100 derajat ini, tidak sampai 45 detik, mereka sudah membeku menjadi patung es. Kemudian Zhang Yi menelepon Zhou Ke'er. Kamu sudah lulus ujian, kamu bisa tinggal di rumahku sekarang. Hati Zhou Ke'er yang tegang akhirnya lega. Dia segera pergi mengetuk pintu rumah Zhang Yi. Zhang Yi memastikan dengan teliti sebanyak 365 kali. Baru membiarkannya masuk, Zhou Ke'er segera melepas jaketnya. Ruangan dengan suhu 27 derajat ini sangat nyaman. Namun detik berikutnya, Zhang Yi malah menodongkan pistol ke pinggangnya, mengharuskan dia menjalani pemeriksaan tubuh tanpa celah. Zhou Ke'er merasa malu. Seperti Zhou Ke'er, dia berpikir sejenak. Sekarang, dia hanya bisa setuju. Karena hanya Zhang Yi yang bisa membuatnya selamat. Tak lama, Zhou Ke'er berdiri di hadapan Zhang Yi tanpa sehelai benang pun. Zhang Yi memeriksa dengan seksama, dari atas hingga bawah, dari dalam hingga luar, untuk memastikan dia tidak membawa ancaman apapun. Sekaligus memberi komentar pada penonton. Tubuhmu sangat sempurna. Kemudian memberinya handuk mandi, agar dia bisa mandi air panas dengan nyaman. Lalu mengganti pakaian tidur yang dipilihkan dengan cermat. Namun sebelum dia sempat merasa senang, kamu harus menuruti semua perintahku. Pikirkan baik-baik. Zhou Ke'er tidak ragu sedikit pun. Zhang Yi tertawa terbahak-bahak. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Ternyata penyebab pembekuan bumi adalah ledakan supernova yang menyebabkan pancaran sinar gamma yang mempengaruhi perubahan cuaca. Namun sinar tersebut tidak hanya mengubah cuaca, tapi juga menyebabkan mutasi pada manusia. Banyak orang yang mendapatkan kekuatan super. Sementara kekuatan superku sendiri adalah memiliki ruang dimensi sendiri yang cukup besar untuk menampung seluruh alam semesta. Setelah itu, dia mengeluarkan roti seberat 5 kg dan melemparkannya ke paha Zhou Ke'er. Zhou Ke'er kebingungan seperti Zhou Ke'er. Tak menyangka ternyata di dunia ini ada kekuatan super. Sebelum Zhang Yi berbicara, setelah lapar selama 2 tahun, dia langsung melahapnya. Setelah kenyang dan puas, Zhang Yi meletakkan ujung jarinya di bibirnya. Dr. Zhou, hari sudah larut. Apakah kita? Konten selanjutnya. Aku tahu kalian tidak suka melihatnya. Jadi aku akan lewati 30 menit adegan ini. Keesokan paginya, Zhang Yi dengan hangat membangunkan Zhou Ke'er untuk sarapan. Zhou Ke'er malas menjawab baik. Segera mengenakan bajunya dengan cepat. Kemudian makan dengan lahap, tanpa peduli dengan penampilannya. Hanya dalam waktu 3 detik, dia menghabiskan 2 roti. Dia menatap Zhang Yi dengan manja. Tuan, apa yang harus saya lakukan hari ini? Begitu dia selesai berbicara, Zhang Yi memberinya pakaian pelindung dingin. Tugas hari ini sangat sederhana. Pergi ke balkon sebelah, hancurkan Chen Zhenghao yang membeku menjadi patung es. Zhou Ke'er meskipun sedikit bingung, tetap segera melaksanakan perintah. Dia berjalan selama 2,5 jam. Akhirnya, dia tiba di balkon sebelah. Tanpa ragu sedikit pun, mengambil tongkat baseball dan mulai memukul dengan keras. Dalam kurang dari 5 detik, Chen Zhenghao, sampah itu, benar-benar menjadi sampah. Sementara Zhang Yi berdiri di balkon, merekam semuanya. Zhou Ke'er bingung. Kenapa kamu merekam ini? Zhang Yi mendengus dan tersenyum dingin. Untuk merekam prosesnya, agar orang-orang yang tidak jujur bisa melihat. Inilah akibatnya jika melawan saya. Setelah itu, dia mengirim video ke grup pemilik. Melihat Chen Zhenghao dibunuh, para tetangga sangat senang. Akhirnya tidak perlu khawatir dibunuh lagi. Namun, belum sempat mereka senang, Zhang Yi berteriak di grup. Chen Zhenghao sudah mati. Mulai hari ini, gedung ini akan saya, Zhang Yi, yang urus. Begitu kalimat itu selesai, gadis yang sudah ia idamkan selama 10 tahun langsung menelepon. Zhang Yi, apakah Zhou Ke'er perempuan jahat itu ada di rumahmu? Bagaimana bisa begitu? Aku tidak akan membiarkanmu bersama perempuan lain. Kamu adalah milikku. Fang Xiyu, segala sesuatu adalah milikku. Zhang Yi mendengar itu dan berkata dengan dingin. Fang Xiyu, kamu masih hidup? Setelah kata-kata itu keluar, Fang Xiyu langsung bersinar matanya. Ternyata Zhang Yi mengira aku sudah mati. Jadi dia membiarkan Zhou Ke'er tinggal di rumahmu. Zhang Yi, Xiyu masih hidup. Cepat usir Zhou Ke'er. Kita akan hidup berdua tanpa malu. Setelah itu, dia mulai membayangkan masa depan yang indah. Tidak menyadari sahabatnya yang marah di belakang. Mendengar teriakan kesakitan di telepon, Zhou Ke'er dengan erat menempel pada Zhang Yi. Tuan, jangan khawatir, saya akan sangat patuh. Mendengar kata-kata ini, Zhang Yi tersenyum puas. Jika Fang Xiyu melihat ini, bagaimana jika Fang Xiyu melihat keadaan aku dan Zhou Ke'er sekarang? Apakah dia akan mati karena marah saat itu juga?